Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak, tapi ada cikgu yang tidak jawab salam. Kata Nabi, Pak kata nenek gitu dulu, kalau malih jawab salam tu cepat mati lagi. Nan jantan kita juga, kalau malih jawab salam dulu, itu cepat mati bini. Supaya kita yang cepat mati. Terus sekali lagi. U'idu maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kompak, nampak takut kalau mati supaya dulu kan. Mudah-mudahan kita dengan berkat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, serta diberikan oleh Allah kesehatan, serta rezeki yang begitu rahmatnya berlimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, Ketua BPD, sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan pemudi, perangkat desa secara keseluruhan dan keluarganya, semoga senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan hidayah dalam menuntun kita menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takriman wa ta'ziman kami, penghormatan teristimewa kepada para alim ulama, tuan guru, para sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, pegawai syara, imam, khatib, bilal, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para tuan guru, para pegawai syara yang ada di Desa Papit ini, izinkan kami duduk di sini. Duduk di siko bukan karena hebat, bukan karena padenian, kata bahasa kami itu tak. Pokoknya bergelar doktor, biarlah duduk di situ tak. Kalau umur Pak Indo, umur baru setahun jagung, darah baru setahun pinang, belayar belum sampai ke pulau, berenang belum sampai ke tepian. Awak dah tegak di lekuk, mana terenga kati betium. Itulah kira-kira karena ada kesempatan, maka izinkan kami berdiri di sini. Nenek mama tu tengah naik, para ibu-ibu yang cantik-cantik di belakang, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para ibu yang bersusun gelangnya di tangan, berbelit cincinnya di jari, yang insyaallah Bu, hari ini tidak akan tertukar mana suami ibu dan mana suami ganti. Yang penting tolong perhatikan apa yang saya sampaikan nanti, insyaallah akan menjadi amal barakah, amal kita galo-galo. Intinya pada hari kiamat kelak dengan berkat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dengan majlis kita sambil kita i'tikaf di dalam Masjid Al-Falah yang kita cinta ini, mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita di yaumil mahsyar kelak. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mohon maaf Pak Kades dan seluruh perangkat, ibu-ibu, para tuan guru, sesepuh, tokoh adat dan tokoh agama, pemuda dan pemudi. Suara agak serak-serak basah karena dari malam tadi sampai pagi tadi mutar-mutar di Kabupaten Merangin dalam rangka mensyiarkan agama Allah, memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi duduk di situ dak nak hebat dak kali taol terbit.
Jadi mohon izin karena tempat terlalu tinggi. Sebenarnya tak enak dulu banyak imam dan bilal tuan guru risiko para syekh-syekh, dan alhamdulillah kami pada hari bisa bertemu bersama masyarakat Bapit. Luar biasa kompaknya, alhamdulillah. Walaupun siang ini ya agak suasana panas sedikit, tapi kita berkumpul di dalam masjid ini yang kita cinta ini, seandainya dan seolah-olahnya kita didatangi oleh ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang di belakang Bu, yang warna-warni, yang lagi glowing. Kata orang kini ini Bu, yang gadis-gadis, ibu-ibu itu yang di belakang, ya, di balik glowingnya ibu itu terdapat lelaki di belakang yang hitam kelam, yang berani mencari nafkah kemana-mana demi untuk menafkahi sang ibu, demi sebuah hati yang tujuannya dan tidak bukan dan tidak lain hanya untuk bisa menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita tabutang panting nyari duit, ada yang motong, ada yang nanam sawit. Mudah-mudahan ibu kita di rumah apa gawe ganti, ada gawenyo, mudah-mudahan sesuatu nasi ada yang dimakan. Saya harapkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Jika dalam satu qaryah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita doakan ya Bu, semoga masyarakat yang di Bapit ini profesinya petani, pedagang, dan juga berbagai profesi yang lain, gawe-gawe yang lain, semoga senantiasa mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang motong semoga harga getahnya semakin naik, yang petani sawit semoga harga sawitnya semakin naik terus, ya. Amin. Nah, jangan Bu. Apa kata Allah tadi? Andai kata penduduk dalam satu desa tersebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, andai penduduk dalam satu desa itu benar-benar beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, akan kami buka pintu rezeki untuk mereka tersebut daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, karena kita tersebut enggan beriman kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengambil rezeki-rezeki yang ada di langit dan di bumi tersebut. Ini olah tangan kita sendiri. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Namun sebelum saya sampaikan tausiah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, mari kita bersama-sama berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan selawat yang kita lantunkan tersebut akan mendatangkan syafaat bagi kita di yaumil mahsyar kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Tapi jangan lupa setelah pesan-pesan berikut ini, like, subscribe, and comment channel Abia Doktor Official. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayo Ibu, itu yang warna-warni di belakang Bu, jilbabnya cantik-cantik, itu cash apa kredit? Cash. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya
Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Ayo Bu, rame-rame jamaah. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Nabi ya Nabi laka syafa'ah ya Nabi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan lantunan selawat tersebut saya sangat tersentuh melihat adik-adik ini hafal tentang sejarah riwayat Nabi walaupun hanya dalam lantunan selawat. Semoga adik-adik yang di depan ini, hai guys perhatikan dulu ya. Semoga adik-adik yang di depan, anak-anak kita ini menjadi generasi Islam yang tangguh, menjadi generasi Islam desa Papit. Ke depan insya Allah dia akan mensyiarkan agama Allah. Kami doakan adik agar menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Sudahlah ceramah, balik lagi kita. Ibu, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat dalam bahasa kita sebagai bahasa ta'ziman. Nabi Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukan. Yang diinginkan oleh Nabi adalah, yang diwariskan oleh Nabi adalah harta warisan, dinar dan dirham ataupun emas, tidak. Tetapi Nabi di saat mau kembali ke hadirat Allah, ummati, 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 maka Nabi secara langsung, secara otomatis Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham untuk kita sebagai umatnya, tetapi yang ditinggalkan oleh Nabi adalah ilmu pengetahuan agama. Lewat ilmu pengetahuan agama
kita senantiasa hidup menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ini ke depan. Hadirin wal hadirat wal muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah. Di mana saya ceramah, Bu, anak-anak ini sangat sayangi, sangat saya cintai, Bu. Maka saya tidak hirau kalau ibu bawa anak saya ceramah ribut dan nangis di situ. Situ nangis tidak masalah, Bu. Kenapa? Itu adalah tanda-tandanya menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti kita menuntut ilmu, memahami ilmu agama walaupun dari ayunan tersebut sampai ke liang lahat. Dalam ayunan juga seperti itu. Menjawab mau Ustaz untuk ilmu dari ayunan. Anak kita sedang kita ayun, di ayun di rumah kata orang kami musuh itu babuai anak kita ayun. Apa yang kita lantunkan untuk ayun anak kita, Bu dan Bapak? Shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita yang tidur di dalam ayun, gawe kita selesai, ya. Al-Fasallu ala Nabi Khatimir Rasulil Kiram wa anusama qalu lahum marhaban ahla. Ayun anak kita tersebut setidaknya tidak bisa tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidur anak kita, dengan kita selawat induknya pada selawat aman dia tidur. Ini jangan, Bu, ngayun anak lagunya diganti dengan lagu dangdut. Apalagi pantun bermacam-macam, ya. La ilaha jumina takuluti. Lagu dulu. Padahal guru kita dulu, tanyalah pada guru kita dulu apa. Guru-guru yang ngajak kita dulu malam Jumat disuruhnya kita ngaji baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Jumat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu setiap malam Jumat dulu rumah guru anak kita diajar ngaji pakai lagu, ya. Habis itu belajar lagi tentang masalah sembahyang. Zaman kini memang zaman globalisasi, Bu. Tapi jangan karena globalisasi kita meninggalkan identitas kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya ibu-ibu dan adik-adik yang wajib pada Allah ada berapa, Dek? Yang mustahil pada Allah ada berapa, Dek? Ibu-ibu yang wajib pada Nabi berapa, Bu? Mungkin bingung, mungkinlah pertanyaan yang paling mudah. Ibu dan adik saya mau tanya, Hello Kitty kenal, Dek? Doraemon kenal, Dek? Upin dan Ipin kenal, Dek? Siapa nama ibu Nabi? Ini perlu kita tanamkan akidah. Tujuh idam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binasihi wa daniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ya, jangan ibu terlena, mohon maaf, ya.
nonton sih boleh, tapi jangan terlena dengan ajaran yang ada di televisi, bro. Wah, kalau sudah maghrib tuh ibu-ibu kalau nonton apa nama sinetron lupa. Apa tuh? Sinetron di tiap malam. Aduh, ya. Alhamdulillah lupa dan masalah. So jangan nonton lagi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka anak kita kalau disuruh kita ngayun, ayunlah dengan lantunan selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak tersebut semenjak dia lahir kemudian diazankan, setelah diazankan diakikahkan, kemudian merayakan anak tersebut ulang tahunnya, yaitu dengan berselawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan coba-coba ulang tahun dengan meniupkan lilin atau api. Nggak boleh bu, anak Islam ulang tahun tapi tiupannya lilin. Kenapa? Karena meniup lilin itu tasawuf, sama amalnya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Jangan Allah yang tinggal di papir, di busur, hebat, keren, waktu ulang tahun panggil orang happy birthday. Tiup lilin, panjang umurnya, itu bukan itu syariat agama Islam, bu. Masih banyak yang harus kita benahi. Kenapa kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sesungguhnya aku utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini tidak ada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini melainkan untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Saya mau tanya Bu dan Bapak, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi kita, betul atau bukan? Nabi Muhammad adalah rahmat bagi kita, iya beda. Bahasa Indonesia agak ragu, bahasa Sunda. Kenapa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi kita? Kalau tidak diturunkan Nabi Muhammad ke atas permukaan bumi ini, sungguh kita hari ini hidup bagaikan pada masa jahiliyah. Betul? Nabi Muhammad SAW mendatangkan rahmat bagi alam semesta ini. Rahmatnya mana? Kita sampai hari ini masih makan beras, masih punya rezeki, umur yang barakah, dan bisa menikmati begitu banyaknya sumber buah-buahan petani yang kita makan. Itu adalah rahmat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW kata Allah, sebelum dunia ini dijadikan oleh Allah, nur Nabi Muhammad SAW sudah duluan diciptakan, walau jasadnya belum ada. Ini dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar Al-Muraqibul Mulia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada hari Senin menjelang subuh. Nabi Muhammad lahir, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena identik orang Arab pada masa itu menamai sebuah peristiwa tersebut dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka turunlah ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hiyaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hadirin kaum muslimin, para pasukan bala tentara pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah di kala waktu itu. Pakai kendaraannya adalah bukan tank tapi gajah yang dibawa oleh pasukan Abraha tersebut untuk meluluh lantakan, untuk menghancurkan Ka'bah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memutuskan burung ababil. Burung ababil itu, setiap burung ababil tersebut di cakarnya ada batu yang diambil daripada neraka tersebut lalu dilontarkan kepada pasukan Abraha. Ada batu yang masuk ke dalam mulut, keluar di pantatnya, macam-macam, sehingga hancur leburlah pasukan Abraha pada waktu itu. Ini berkat izin dan kudrah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Muhammad SAW tahun itu disebut dengan tahun gajah karena pasukan Abraha waktu itu banyak mengendarai gajah sebagai kendaraan untuk meruntuhkan Ka'bah tersebut. Tahunnya sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal hari Senin, tepatnya 570 Masehi. Ada juga yang mengatakan 517 Masehi. Inilah tahun lahirnya Nabi besar Muhammad yang identik disebut dengan tahun gajah. Nah, dapat mana? No, Nabi Muhammad lahir hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, sudahlah ceramah, alhamdulillah. Balik lagi tu. Nah, lalu lah, cukup lah ya. Lagi apa? Tambah. Mohon izin dulu kami minum ya. Ya. Kok belah canggih ni, kau terganggu pula Pak Kades. Kau masjid yang paling canggih kami ceramah pakai apa? Bisa jelas. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini, Bu. Mohon bersabar karena nak isi bensin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang di belakang, Bu, yang di sudut sana, Bu, waktu melahirkan sakit tak, Bu? Wah, ada usah ditanya, Ustaz, sakit ni kan? Katanya. Bu, dikisahkan dalam kitab tasawuf, seorang ibu yang melahirkan tersebut, tantangannya ada dua, Bu. Satu kakinya masuk ke alam kubur, yang satunya di atas dunia. Begitu sakitnya melahirkan tersebut, tapi pahalanya diberikan oleh Allah pahala sahid. Ya, Bu, mudah-mudahan ke depan, Bu, ibu melahirkan dalam keadaan aman, Bu. Jangan takut-takut ya, karena Nabi Muhammad SAW cinta kepada umatnya yang banyak. Ummati, ummati, ummati. Ibu yang kami hormati, bapak-bapak, tuan guru, sesepuh, tokoh adat dan tokoh agama yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibunda Siti Aminah, ibundanya Nabi besar Muhammad SAW, Bu, melahirkan Nabi besar Muhammad tidak terasa sakit dan tidak ada istilahnya berdarah, tidak ada, Bu. Tanda-tanda kelahirannya sangat luar biasa. Seluruh makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit mengagungkan atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Pertanda apa itu? Karena Allah akan mengutuskan seorang Rasul yang membawa barakah, yang membawa bendera tauhid, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini, masyarakat Babit secara umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang barakah, sehingga tahu mana hak kanti dan mana hak awak. Ustaz, saya mau tanya, katanya, sakit memang tidak, Ustaz, cuman yang parah kok sakit hati. Kau yang payah. Kalau sakit hati, itu tak ada obat, tak bangun, tak dicari, tak ada obat tak. Maka oleh kerana demikian, Nabi Muhammad SAW diutuskan di atas permukaan bumi ini. Lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk menghapus segala sifat iri, dengki, hasud dan sombong tersebut. Maka oleh kerana demikian, kita sebenarnya di atas permukaan bumi ini adalah sama. Yang membedakan kita adalah keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak percaya, Bu, contohnya begini, abang kita si A ada dia di atas bukit, Bu. Si A di atas bukit, bukit bahasa kami, kalau bahasa orang Babit apa? Gunung. Bukit ke? Si A di atas bukit, apa kata si B yang ada di bawah bukit? Wahai si A, engkau begitu tinggi di atas sana, engkau nampakkah aku yang di bawah sini? Nampak. Apakah engkau nampak aku yang ada di atas sana? Nampak. Saya mau tanya, saya berada di puncak gunung, apakah saya besar atau kecil? Kecil, kata orang yang di bawah.
Lalu balik bertanya lagi, wahai orang yang di atas tersebut, bertanya kembali kepada orang yang di bawah, hei yang di bawah, nampaknya kecil, bigo dateh kecil juga. Karena itu sama, secara filosofi kita melihat orang di atas kecil dan orang di atas melihat kita yang di bawah juga kecil, maka kesombongan tidak ada artinya di atas permukaan bumi ini. Betul? Kalau ujung-ujungnya mati masuk ke dalam tanah, tidak ada artinya kesombongan di atas permukaan bumi. Maka hindarilah sifat kesombongan, iri dan dengki. Mari teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, jika di medan pertempuran dia gagah perkasa bagaikan singa, luar biasa, Bu, dia memberikan semangat kepada para mujahidin. Tetapi Nabi Muhammad gagah perkasa, begisnya Nabi Muhammad di medan pertempuran. Jikalau Nabi Muhammad dan para sahabat pulang ke rumah, lembutnya Nabi Muhammad tersebut persis bagaikan sutra. Tak sambung lagi awak dah. Capek motor-motor kaget balik rumah terlambat masak nasi, marah dengan kita. Ya tak? Ada bani yang kata yo. Persoalan yang ada di luar sana jangan kita bawa ke dalam ranah rumah tangga, sehingga gara-gara kita capek kerja di luar, laki bini anak-anak mau tampak. Jangan, karena itu bukan sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lah tua-tua ini induk yang ada, bapak-bapak yang ada di muka. Sebenarnya kalau andai kata ibu masak, bini awak masak, terasa dah enak lagi kita makan. Itu bukan karena bini kita dah sanggup lagi makan. Itu bukan karena bini kita dah sanggup masak. Itu bukan karena bini kita dah tahu masak. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita lah dicabut dikit-dikit, maka terasa dah enak mau makan. Jangan gara-gara dah bisa masak awak lah ganti lain. Jangan. Ibu juga begitu, Bu. Kalau bapak-bapak sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah, gagah perkasa seperti kaulah muda dulu, Bu. Ibu jangan pura-pura pikun di rumah, jangan pura-pura tidak tahu ibu selingkuh dengan orang lain. Jangan. Sayang, Bu. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, ingin masuk surga dah, Bu? Bapak-bapak, Tuan Guru ingin masuk surga enggak? Ingin. Tapi masuk surganya sendirian apa sama suami? Sendirian. Nampak dada setia, nak masuk dewe-dewe lah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila perlu kita selaku pemimpin rumah tangga, mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ar-rijalul qawwamunna 'alan nisa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pemimpin ibu dalam rumah tangga adalah bapak-bapak ini, Bu. Kalau bapak ini mengajak ibu masuk ke dalam surga Allah, insya Allah masuk, Bu. Karena kunci surga ada sama bapak-bapak ini. Ibu ingin masuk surga, mintalah kunci sama lelaki suami ibu, karena kunci surga ada sama suami ibu. Tidak mungkin ibu bisa masuk surga tanpa diberikan kunci surga. Maka taatlah kepada suami ibu. Betul, Bu? Wah, ini serius. Wah, hebatnya kita jantan kau berada di surga. Tidak. Tapi ibu, dalam riwayat yang lain surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jangan bangga dulu bagi bapak-bapak yang ada di depan ini. Ya, jangan bangga Pak, mentang-mentang bukan kunci surga, kami yang bertidur kau basing nak ada apa? Jangan. Hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma awadahu 'alal malaikah. Ujung-ujungnya ayat dalam surah Al-Baqarah tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, memang batino diciptakan dari tulang rusuk lelaki yang sebelah kiri, Bu. Jumlah tulang rusuk kita Bu tak cukup, yang jantan kau tak cukup dia. Yang sebelah 8, yang sebelah ada 7. Dia ini ke mana? Pengorbanan seorang laki-laki demi hidupnya seorang wanita, maka wajar seorang lelaki akan membawa slogan apa artinya hidup dalam singgasana yang serba mewah kalau tidak didampingi oleh seorang wanita, betul? Maka wanita
adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Yang namanya tulang rusuk, kata ibu, mohon maaf bu, tulang rusuk ini sifatnya bengkok. Maka betino sehebat apapun dia, bupatikah dia, otaknya tetap bengkok, betul? Bengkok itu bahasa Indonesia, kalau saya jawab ya, pingkuk. Nah, kalau yang pingkuk tidak bisa dilurus, kalau kita jantan tidak sabar nak meluruskan betino, kita paksakan diluruskan patah, betul? Kalau nak diluruskan patah betino, maka sabar-sabarlah kita menghadapi istri kita, karena memang dari sonanya wanita itu diturunkan sebagai wanita materialistis. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan hebat yang dulu kita tadi. Sehebat apapun seorang laki-laki, ini ibu, saya bela ibu. Sehebat apapun seorang laki-laki, presidenkah dia, bupatikah dia, gubernurkah dia, camat, kades, BPD kah dia, kepala lurung, ketua RT, profesor, doktor, ustaz, kiai dan buya, sehebat apapun seorang laki-laki tersebut, dia lahir dari rahim seorang ibu, betul bu? Ada tak orang dusun BPD lahir dari betang? Tidak ada. Maka sehebat apapun lelaki, dia lahir dari rahim seorang ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita hidup di atas permukaan bumi ini butuh kelengkapan dalam menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama keluarga, qul anfusakum wa ahlikum nara, maka jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Terutama sekali yang tua-tua, yang ini lah uban di belakang tuh, ya, ada uban cie dua itu tanda-tanda kita nak dekat kembali ke hadirat Allah. Apa kira-kira amal yang bisa membantu kita jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka persiapkanlah amal sebisa-bisa mungkin, sebanyak-banyak mungkin sebelum ajal menjemput kita. Minimal bu, solat 5 waktu jangan pernah tinggal lagi. Kita lakukan taatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bapak-bapak, kamu adalah pemimpin dalam rumah tangga, bahwa sesungguhnya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, bahwa setiap pemimpin tersebut kelak di yaumil mahsyar akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu Ismail, kenapa anak dalam neraka? Kok kawan masuk surga? Kata malaikat. Apa dah pernah mengajarkan anak ilmu agama? Pernah, tapi dia tidak mau. Wahai ibu dan bapak, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak juga bisa menjadi penghalang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian ibu, bapak, para jamaah, masyarakat Bapit semuanya, mari persiapkan amal ibadah. Hiduplah dengan menteladani Rasulullah SAW. Kemudian yang bisa membantu kita, walaupun kita telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya 3 perkara. Kata Nabi Muhammad SAW, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasah. Apabila apabila manusia telah meninggal, maka seluruh aktivitasnya, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, yang mana 3 perkara ini senantiasa pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Mana yang 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah sedekahul jariyah. Adek, diam sebentar. Sudah kok kita makan sama-sama ya. Ada 3 macam. Yang pertama sedekah jariyah. Kalau kita punya harta bu, ya, kita mau seolah-olahnya harta tersebut kira-kira nanti menjadi malapetaka, wakafkan kepada pondok pesantren, wakaf kepada masjid, kepada madrasah yang ada di dusun, bantu guru ngaji, bantu pegawai syara, ya. Pegawai syara pun tugasnya sangat berat sekali bu.
Guru-guru madrasah itu berat tugasnya tuh. Jika kita memiliki harta wakaf dalam bentuk sedekah jariah, mudah-mudahan sedekah itu selama dimanfaatkan oleh masyarakat, selama dimanfaatkan oleh umat, selama itu pula pahalanya senantiasa mengalir ke sampai kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang kedua, Bu, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Guru mengajarkan anaknya, anak muridnya, kemudian jadi guru mengajarkan hingga ilmu tersebut bermanfaat. Walaupun kita telah tiada, ilmu tetap berkembang. Selama itu pula ilmu tersebut pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang ketiga adalah waladun yad'ulah, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mau berdoa untuk kedua orang tuanya, Bu. Mudah-mudahan mimpi kita semua, harapan kita, satu keluarga ingin memiliki satu orang anak yang soleh ataupun soleha. Anak itulah yang mendoakan kita nanti saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak tersebut tidak ada tempat lain kecuali kita suruh ngaji ke madrasah, belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah amal yang pahalanya tidak pernah putus walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa sesungguhnya hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Man a'zama maulidi, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu fi yaumil qiyamah, saya akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak, kama ka'annama anfaqa min zihabin, seolah-olahnya dia berinfak min fiddatin, daripada seolah-olahnya dia berinfak sebesar gunung daripada emas fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Nabi Muhammad. Siapa saja ibu ya pada hari yang berbahagia ini, ibu akan membawakan makanan demi memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Bapak bersedekah mengeluarkan harta untuk mengagungkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ingat kata Nabi Muhammad, insyaallah Nabi akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil kiamah dengan caranya, kalau timbangan amal kita kakek kurang, datang Nabi menemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah umatku, dia datang dari desa Papit meriahkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memeriahkan hari lahirku, dan dia ini adalah masyarakat Papit. Tolong ya Allah, beratkan timbangannya, masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan pada hari kiamat kelak, kita akan mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Bu? Kalau kita nak ngandal amal kita, wallahu alam niatlah. Wah, aku kok pandai bama, mudah-mudahan masuk surga. Tak perlu memperingati maulid, tak, jangan. Karena apa? Kita memperingati maulid, berkumpul begitu meriahnya pada hari yang berbahagia, tidak ada lain dan tidak bukan adalah mengharapkan syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan saya ibu dan bapak-bapak, di mana ada hari besar Islam, ada program pemerintah, dukung bersama-sama, bersatu demi memajukan masyarakat Papit ini. Semoga masyarakat Papit ini mendapatkan sebuah negeri atas persatuan dan kekompakannya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Betul? Ini yang kita harapkan, ya. Yang lainnya pula kita laku, ya kan? Ya nak pegawai macam dulu dah telur lagi, nak hebat-hebatnya macam dah tidak sanggup lagi, ya. Mudah-mudahan Bu, desa Papit ini sangat luar biasa, Bu. Waktu saya kecil-kecil dulu, Papit terkenal dengan banyak buah-buah kayu, buah duku, buah durian, buah sawit, macam-macam buah banyak.
Mudah-mudahan ke depan Bu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, berkat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, seluruh pohon kayu baik duku maupun durian, buah manggis ataupun buah yang lain, semoga tahun ke depannya lagi masyarakat Papit akan makmur dengan berbagai rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetapi jangan nanti goyang TikTok, ya. Jangan ikut-ikutan globalisasi, jangan ikut sosok modern. Ingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari nenek kita dulu dituntun kita untuk belajar ilmu agama, tanamkan dalam jiwa kita bahwa sesungguhnya kita paham tentang etikat 50, wujud qiyam baqa, dan tahu kita hukum sah dan batalnya salat. Kok tidak bisa belajar dengan guru-guru, walaupun guru tersebut agak jauh pergi, kita ikut pengajian. Semoga senantiasa kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolong sekecil apapun dalam persoalan keluarga jangan didahului dengan persoalan hawa nafsu, tapi didahului dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa ego, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Tuntun keluarga kita tersebut untuk menuju kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bingkai akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi pribadi kami dan juga kepada masyarakat Papit. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama, kosorola serah-serah. Insyaallah di lain kesempatan pada waktu yang berbeda kita akan bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.